Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, wabil khusus Ketua DKM Om Rio ya? Betul? Ketua DKM baru Om Rio, semoga sehat, bisa tambah rajin mengemban amanah. Mantan DKM, orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga selalu sehat ya Pak Haji ya, selalu sehat, terus mendampingi kita. Seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh, al-asatidzah al-kiram, para asatid, guru kita Bapak Ustadz Burhanuddin, Bapak Ustadz Sukamto, Bapak Ustadz Suhendi, dan para asatid lainnya, seluruh Bapak Haji, Ibu Hajah, jamaah Bapak Ibu tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Kita melanjutkan makalah yang ke-18. Kemarin sempat kita bahas sedikit saya ulang sedikit. Makalah yang ke-18 kemarin kita dibahas, sesungguhnya orang-orang terdahulu Allah binasakan karena melakukan 3 perkara, sehingga jangan sampai 3 perkara ini menimpa diri kita sehingga kita akan dibinasakan oleh Allah. Apa 3 perkara yang menyebabkan orang-orang terdahulu dibinasakan oleh Allah? 1, bifudulil kalam, karena banyak ngomong. Karena banyak ngomong, berkelebihan. Kalau ngomong itu nggak bisa pas, selalu dilebih-lebihkan. Orang yang selalu melebih-lebihkan omongan, selalu ngomongnya itu ngalor ngidul, nggak jelas, nggak ada manfaatnya, satu saat dia akan menjadi perangkap dirinya sendiri. Suatu saat dia akan terjebak dengan omongannya sendiri, suatu saat dia akan binasa karena omongannya sendiri. Maka lisan yang Allah berikan kepada kita, kita jaga betul, karena orang bisa mulia karena lisannya, orang juga bisa celaka karena lisannya. Yang kedua, wafudulut to'am, sikap kedua yang membuat orang-orang terdahulu celaka adalah wafudulut to'am, berlebih-lebihan dalam makanan. Makanan itu halal, tapi kalau sudah berlebih-lebihan maka menjadi haram. Makan kenyang halal, tapi kalau sudah kekenyangan itu jadinya haram. Nah, berlebih seperti itu membahayakan. Kenapa? Karena orang itu sehat, sakit, itu yang menjadi sebab utama adalah waduk perutnya. Apa yang masuk ke dalam perutnya. Kalau yang masuk itu halal, thayyiban,
bersih, benar-benar tertakar dengan baik, maka orang itu sehat lahirnya, sehat batinnya. Makanan yang kita konsumsi tidak hanya menyehatkan badan jasmani kita, tapi juga sangat mempengaruhi ruhaniyah kita. Sehingga banyak diriwayatkan, walaupun dia sampai nangis berdoa di tengah malam tahajud, nangis, tapi kalau yang dimakan makanan haram, maka doanya tidak akan diijabah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya diijabah? Walaupun dia tahajud, nangis bercucuran air mata, tapi di dalam dirinya ada barang haram, itu nggak diijabah doanya. Maka yang kita makan itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, juga mempengaruhi karakter seseorang. Kita punya anak, kok tiap hari kita empanin, dimpanin apa diapain, Pak? Dikasih makan haram terus tiap hari, itu bocah nggak bakal jadi manusia. Jadi apa, Bu? Jadi setan. Betul. Makanya nggak salah kalau orang tuanya sendiri nyebut setan, bocah setan gitu ya. Lupa kalau dia biangnya setan gitu. Makanan itu penting, Pak. Sehingga di dalam Al-Quran ditegaskan, ya ayuhan nas kulu mimma rozaqnakum halalan thayyiba. Pastikan yang kita makan itu halal dan baik, karena akan mempengaruhi karakter kita, karakter anak kita. Perilakunya kasar atau lembut tergantung yang dimakan, sangat mengaruhi. Ulama-ulama terdahulu, contoh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i itu 7 tahun udah hafal hadis, udah hafal Al-Quran, 9 tahun udah hafal hadis hadisnya Imam Maliki itu Al-Muwatta. Itu kecerdasan yang luar biasa. Kenapa? Karena dari makanan. Orang tuanya hati-hati betul, jangan sampai anak saya kemasukan barang haram. Dan itu saya rasakan juga saat saya menghafal Al-Quran, saat mondok itu, kok kita makan teledor haram gitu, itu rasanya susah, menghafal tuh susah. Saya dulu kalau menghafal Quran, Pak, itu 1 halaman itu cukup waktu 10 menit. Tapi kalau lagi nggak kebenaran, barang ini kemasukan barang yang haram, seharian itu 1 halaman nggak jadi-jadi. Pengaruhnya itu dahsyat sekali. Tapi kalau lagi bersih nih, itu 1 halaman cukup 10 menit. Bapak ngafal Quran 1 halaman berapa menit? Sebulan. Lebih parah lagi. Makanya dulu tuh ada proses kita puasa, riyadhah, dalam rangka yaitu tadi membersihkan yang ada di dalam tubuh kita, makanan-makanan haram. Dan yang perlu diwaspadai, begitu makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, butuh 40 hari proses pembersihannya. Setelah masuk menjadi darah daging, itu butuh 40 hari proses pembersihannya. Belum 40 hari kok dimasukin lagi barang haram, ya nggak selesai-selesai nanti. Makanya hati-hati betul. Orang yang makan barang haram 40 hari doanya nggak dijabah. Doanya nggak dijabah. Makanya pastikan mulai sekarang hati-hati betul. Yang kita makan pastikan itu perkara yang halal, yang thayyib. Jangan cuma halal tapi juga thayyib. Thayyib itu baik, layak memang dikonsumsi. Itu makanan. Lah orang dulu tuh kebangetan, Pak. Dia nggak peduli halal haram, pokoknya asal doyan ya sikat. Nggak peduli halal haram, pokoknya duit ya embat. Itu orang-orang koruptor tuh begitu. Jangan. Itu akan membinasakan diri kita sendiri. Yang ketiga, yaitu wafudulil manam, yaitu berlebihan di dalam tidurnya. Orang kok banyak tidur mesti sakit, penyakitan mesti, Pak. Bisa dipastikan penyakitan.
umurnya nggak panjang. Yang beri-beri lah, yang penyakit kuning lah, penyakit kuning Pak, kan ada itu, yang gula lah itu. Makanya jangan banyak tidur, khususnya ba'das subuh sama ba'dal asar, jangan sampai tidur. Itu waktu yang sangat dilarang Pak. Habis subuh walaupun ngantuk paksa melek paksa tidur. Kalau nanti kira-kira jam 10 baru tidur silahkan, paksa melek. Kenapa? Orang yang biasa tidur habis subuh, satu, turisul jahla, menyebabkan kebodohan. Tidur habis subuh sama habis asar, nggak bakal cerdas orang itu Pak. Termasuk walaupun udah tua malah tambah cepet pikun ya. Orang kok sering tidur habis subuh cepet pikun. Yang ketiga, watu risul fakro, menyebabkan kefakiran. Itu kalau biasa tidur habis subuh habis asar. Dan yang ketiga ini tadi, watu risul marodo, melahirkan banyak penyakit di dalam tubuhnya. Dan yang paling parah, orang yang biasa tidur habis subuh habis asar gampang diganggu jin, gampang diganggu jin. Betul. Maka hindari betul Pak. Berapa jam kita tidur? Kalau secara teori kesehatan, tidur itu berapa jam? Ada yang 6, ada yang 7 gitu. Sebenarnya saya kok nggak percaya itu Pak. Tidur itu Pak menjadi nyenyak berkualitas itu tidak tergantung durasinya, tapi tergantung apa? Iya, nggak bakal bisa nyenyak. Nyenyak itu disebabkan karena apa? Belum tentu Bu. Ada capek nggak bisa tidur kok, ada gelembang sini nggak bisa tidur, ada. Orang itu bisa tidur dengan kualitas tidur terbaik ketika hati pikirannya tenang. Betul? Tapi kalau hati pikiran nggak tenang, 2 jam di atas balai Pak, nggak merem-merem. Betul? Nah, ujung-ujungnya nggak jadi tidur. Tapi kalau hati pikiran tenang, tidur walaupun cuma 1 jam, 2 jam cukup. Nggak ada alasan, aduh Ustadz kesiangan, nggak subur. Kenapa? Saya tidur jam 2, alasan. Kalau bapak ibu pikirannya tenang, walaupun jam 2 baru tidur, subuh tetap bangun itu seger Pak. Kenapa? Kualitas tidurnya bagus. Nah, yang menjadi tugas kita bagaimana pikiran hati bisa tenang. Nah, ini bagaimana caranya? Gimana caranya biar tenang? Zikir, dibuat zikir. Zikir ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir biar hati itu tenang. Menghantar tidur, kalau pengen tidur kita tenang berkualitas, zikir. Dan penghantar tidur malah chattingan, YouTubean, TV. Penghantar tidurnya itu sih. Coba penghantar tidurnya itu zikir gitu kan. Nanti insya Allah walaupun tidurnya sebentar, badan tetap fresh, seger. Bangun sholat subuh tetap semangat itu. Tapi kalau tidur nggak berkualitas, walaupun 6 jam, 7 jam, bawaannya tetap ngantuk. Betul. Nah, maka di sini jangan kebanyakan tidur. Ulama dahulu itu tidurnya nggak pernah lebih dari 3 jam. Alhamdulillah, barokah hidupnya, badannya sehat. Kenapa? Karena dia tidur pas memang ngantuk dan hati tenang. Kadang-kadang kita belum ngantuk tetap aja tidur. Kayak orang makan. Kadang-kadang kita tuh belum lapar, tapi kan ada makanan. Makan nggak? Makan itu. Kalau orang dulu kan nggak. Rasulullah ngajarinya kan makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum. Kita kan enggak, belum lapar makan ya. Kalau belum nendang nggak berhenti ya, jadi penyakit semuanya. Maka di sini 3 perkara ini yang menyebabkan orang-orang terdahulu rusak, binasa. Maka kita jaga betul. Selanjutnya makalah yang ke-19.
Wal maqalatu tasi'ata asyrota, maqalah yang ke-19, An Yahya Mu'ad Ar-Razi, disampaikan oleh Imam Yahya Mu'ad Ar-Razi. Begini nasihatnya: tuba liman tarokat dunya qabla an tasrukahu. Tuba, sungguh beruntung, sebuah keberuntungan, liman bagi seseorang, tarokat dunia, yang mampu meninggalkan urusan dunia, qabla an tasrukahu, sebelum dunia meninggalkan dirinya. Sanggup apa tidak? Ini yang susah, Pak. Sanggup meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya. Orangnya masih hidup di dunia, tapi hati dan pikirannya udah nggak mikir dunia. Orang seperti itu loh akan bahagia selalu. Orang pada stres mikirin corona, stres besok makan apa, dia mah tenang, Pak. Tenang. Kenapa? Karena udah nggak mikir dunia. Yang dipikir apa? Yang dipikir akhiratnya. Itu orang yang sangat beruntung. Lah ya apa bisa? Bisa. Orang yang tidak mikirin dunia bukan berarti dia nggak butuh dunia. Orang yang nggak mikirin dunia bukan berarti harus hidup miskin, tidak. Bapak silahkan jadi orang kaya, silahkan. Tapi hati dan pikiran Bapak jangan tercantol di harta, jangan tercantol di dunia. Terus Bapak kalau punya harta jangan dimasukkan ke dalam kepala, cukup di dompet saja. Bapak punya duit, biarkan duit hanya cukup di dompet saja, jangan dimasukin ke dalam kepala. Ada nggak begitu, Pak? Ada. Duit dimasukin ke kepala, dimasukin ke hati, stres, Pak. Biarkan duit cukup berhenti udah di dompet aja. Kalau udah begitu Bapak tenang, ngaji kayak gini duduk tuh tenang. Tapi kalau duit harta masuk ke kepala, Bapak duduk ngaji pikirannya muter. Duh, duit tadi saya taruh mana ya, lupa tuh tadi. Jadi duduk di masjid pikirannya kemana-mana, udah gak tenang. Nah, itu nggak akan menyebabkan orang itu beruntung dan bahagia, akan terus tersiksa batinnya. Ibu bapak kesini ke masjid bawa sendal baru, biarkan sendal itu cukup di kaki, jangan dimasukin ke kepala. Kalau bapak sendal ditaruh di kepala, bapak sholat yang diingat hanya sendal. Terjadi nggak, Pak? Orang sholat mikirin sendalnya, ya sendal itu hilang dah, sendal baru lagi. Jadi sujud yang dibikin sendal doang. Itu salah. Kenapa? Ya itu tadi harta dimasukkan ke kepala. Dan itu butuh latihan loh, Pak. Butuh latihan. Bagaimana hati dan pikiran ini tidak kecantol dengan harta, walaupun kita butuh harta. Bisa menempatkan sesuai posisinya. Sendal ya sendal cukuplah di kaki. Duit ya cukuplah di dompet, di tangan. Cukup, jangan dimasukkan ke hati. Itu butuh latihan. Sehingga kalau itu kita bisa mendapatkan seperti itu, maka kita disebut orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi dia nggak pernah stres. Tapi kalau harta masuk ke dalam hati dan kepala, stres mulu, Pak. Seperti yang sering saya contohkan, orang itu, Pak, ciri-cirinya gampang. Orang ini cinta dunia, gila harta apa enggak, gampang ciri-cirinya. Kalau dia kehilangan harta, terus stresnya nggak hilang-hilang, itu jelas, itu namanya gila harta. Saya kasih contoh, Pak. Bapak di rumah ada duit sebanyak 1 juta. Pulang dari ngaji, hilang selembar. Masih berapa? Bapak sedih nggak? Atau biasa saja? Sedih apa ngenes? Ngenesnya berapa hari? Seminggu? 2 minggu? Itu terjadi, Pak. Padahal kalau kita mau berpikir,
punya duit 10 lembar 1 juta, hilang selembar, masih berapa? Sisanya masih banyak Pak, sisanya masih 900. Masa gara-gara 100 terus ngambuk sedih berhari-hari? Kalau gitu gua nggak ngaji lagi, ntar hilang lagi duit gua, begitu kan? Padahal yang disisakan masih banyak, 9 masih tersisa Pak. Tapi itulah manusia. Kenapa? Terlalu cinta. Kalau orang itu kok nggak terlalu cinta, begitu dicek hilang 1, nggak apa-apa, masih ada 9, selesai gitu loh Pak. Nah itu butuh latihan gitu, butuh latihan. Kalau nggak latihan ya bawanya begitu, nggak pernah bersyukur, hilang lagi, kerjaannya. Nah itu butuh latihan. Makanya di sini ditegaskan itulah orang yang beruntung. Dan itu harus kita latih Bu, bahwa kita itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Itu harus kita sadarkan betul. Ibu punya rumah, bapak punya motor, punya mobil, itu hanya hak pakai. Pemilik sebenarnya siapa? Allah. Itu dilatih. Bapak punya istri, itu hak pakai apa hak milik? Pakai. Pemilik asli siapa? Kan Ustadz Burhan tuh nggak sedih, santai aja. Hak pakai, udah selesai ganti lagi ya gitu. Lah kalau dipikir sedih berlarut-larut malah menyiksa diri. Iya Ustadz ya, santai aja. Lah emang hakikatnya begitu kok Pak, semuanya tuh begitu Pak. Ya ibu juga sama, suami itu hak pakai. Kalau tiba-tiba kok pindah tangan ya sudah, itu santai aja. Cari lagi, kita juga repot. Loh kalau kita bisa begitu Pak, loh itu pikiran kita tenang luar biasa. Orang mau bikin kesel sama kita malah kesel sendiri dia Pak. Betul Pak. Saya punya kiai, itu namanya Mbah Hisham, Kiai Hisham. Itu pernah dikerjain orang, turun dari masjid sendalnya nggak ada. Kalau bapak nih sendal turun dari masjid nih mau pulang sendal nggak ada, bapak langsung pulang apa nyari gantinya? Itu beliau langsung turun, nggak pakai tengok, kalau nggak ada ya sudah pulang. Kata orang, Pak Kiai nggak nunggu dulu sendalnya? Nggak usah, kalau ada yang seneng dengan sendalku ya nggak apa-apa, selesai. Jadi nggak pernah stres gitu loh. Akhirnya besok sendal balik ke rumahnya lagi, emang itu tujuannya ngerjain doang. Nah yang parah, turun dari masjid sendal nggak ada, dia nyari ganti, mungkin ini kali sendal saya, bawa pulang. Itu namanya siapa? Namanya maling. Siapa Pak? Lalu kok nggak maling gimana? Bukan sendal dia tapi diakui dibawa pulang. Habis sendal saya nggak ada, ya bukan berarti berhak ngambil sendal orang begitu. Nah itu suka terjadi loh Pak. Saya aja diperlakukan begitu loh Pak. Saya pernah khotbah, sendal saya nggak ada. Saya lihat nggak ada, ya udah saya nyeker. Kata panitia DKM, Ustadz pakai sendal ini aja. Kasihan Ustadz, saya tanya ini sendal siapa? Nggak tahu, ini udah 2 hari di masjid. Loh, kalau Ustadz diajarin begini, nggak usah saya beli lagi. Diajarin maling malah. Jadi jangan, santai aja Pak. Nggak ada ya udah, nggak ada ya udah. Kalau ada rezeki beli lagi, selesai. Nah ini yang kita sadarkan. Kalau Kiai Zainuddin MZ, saya pernah dengar ceramahnya, hiduplah seperti tukang parkir. Bahasa beliau kan begitu. Tukang parkir itu mau mobil mewah, jelek, butut, grass, dia mah tenang aja, nyombong enggak. Umpamanya pada pergi semua dia juga enggak sedih ya kan? Sedih enggak tukang parkir? Pergi semuanya, sedih apa senang? Bangga juga enggak, sedih juga, santai aja. Itu kata Kiai Zainuddin MZ. Nah itu butuh latihan gitu loh Pak. Kalau nggak dilatih, hilang sedikit sedih,
ngamuk, orang serumah diamuk. Cuma 100.000 kok, istri diamuk, anak diamuk, semuanya diamuk. Gitu. Nah, makanya dilatih. Yang kedua, orang yang beruntung adalah wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu, yaitu seseorang yang mampu membangun kuburnya, mampu membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Bisa dipahami, Pak? Orang yang beruntung adalah orang yang mampu membangun kuburannya sebelum dia memasukinya atau menempatinya. Ini jangan disalahpahami, pulang haji langsung gali kuburan masing-masing. Enggak begitu. Siapkan kuburan kita, karena kubur itu ada sundukul amal, tempatnya amal tuh kubur. Kubur itu bisa jadi taman surga, bisa jadi jurangnya neraka. Itu tergantung kita yang menyiapkan. Kalau memang kepengen kubur kita jadi taman surga, ayo disiapkan dari sekarang. Waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya kerja. Udah, yang lempeng-lempeng aja. Nggak usah main nyerong sana nyerong sini, sabet sana sabet sini, nggak usah, nanti celaka sendiri ya. Waktunya pulang kerja ya pulang, nah, gitu. Waktu melayani suami, melayani anak, ya udah lakukan dengan tulus ikhlas. Itu semua dalam rangka mempersiapkan biar kuburan kita jadi taman surga, lapang sekali. Kalau ada orang saya kepengen kuburan saya lapang jadi taman surga, tapi dia nggak ngapa-ngapain, ya sama juga bohong itu. Dari sekarang, makanya saya yakin Bapak Ibu yang hadir malam ini pasti kepengen kuburnya jadi taman surga kan? Nah, maka teruskan jadi orang baik, teruskan jadi orang, jangan bosen. Kalau kita bosen lah, terus Bapak berubah nyerong lagi, celaka itu Pak. Teruskan istiqomah. Nah, kalau sudah masuk kuburan, Bapak Ibu ingat jangan ngandelin orang lain. Saya nggak rajin, tapi saya kan punya suami. Jangan ngandelin doa suami. Ibu mati, suami udah nggak lupa, udah nggak inget. Kecuali suami-suami pilihan. Jadi jangan ngandelin suami. Juga jangan ngandelin anak. Entah saya juga didoain anak. Jangan ngandelin anak, jangan ngandelin siapapun. Ngandelin diri sendiri, terus berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jinan. Kita bakal mati nggak sih? Mati kan? Nah, makanya mempersiapkannya itu sekarang. Jangan pernah menunda-nunda, ntar aja lah kalau sudah tua. Syarat mati tidak harus nunggu tua, betul? Jangan ada syarat mati tua dulu baru mati, ya enggak. Masih gagah mati ya boleh. Makanya dari sekarang siapkan biar kuburan kita lapang. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di samping menjalankan perintah Allah yang wajib, yang sunnah, memperbanyak sedekah. Sedekah itu akan menjadi diaun. Diaun itu apa? Sesuatu yang menyinari. Sehingga kuburan seseorang itu terang lampunya, wattnya terang, itu tergantung sedekahnya. Kalau sedekahnya gede, lampunya ya terang benderang. Tapi kalau sedekahnya kecil, lampunya ya kecil itu. Kayak lampu 5 watt gitu, kuning gitu. Begitu dicek, loh kok jamaah Al-Farongo semua gitu kan. Aduh, sayang sekali kan. Nah, makanya dari sekarang tuh, sedekah itu yang banyak, yang sering. Itu menjadi diaun, sinar. Yang ketiga, orang yang bahagia beruntung adalah wardo rabbahu qabla ayyalqahu. Wardo rabbahu, orang tersebut mampu untuk ridho rabbahu kepada Tuhannya qabla ayyalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Kita ridho sama Allah
sebelum kita berjumpa dengan Allah. Ini yang harus kita latih juga, Pak. Selama ini Bapak Ibu sudah ikhlas ridho belum dengan pemberian Allah? Sudah ikhlas belum dengan pemberian Allah? Ridho? Masih ngeluh nggak? Oh, gimana sih masih ngeluh? Yang ridho. Bapak kok masih ngeluh, masih banding-bandingin, itu namanya belum ridho. Kalau Bapak masih belum ridho, jangan bertemu Allah dulu. Maksudnya apa? Jangan mati dulu dah. Resiko. Bapak kok nggak ridho dengan pemberian Allah, kok mati, malah bahaya. Cuman kan pertanyaannya, kita nggak bisa mencegah kematian. Maka dari sekarang melatih diri untuk ridho dengan apapun pemberian Allah. Yakin pemberian Allah lah yang terbaik. Allah nggak pernah salah desain, itu nggak pernah. Allah tuh pencipta terbaik, nggak mungkin salah desain. Jadi umpamanya sekarang dikasih begini, ujiannya begini, nikmatnya begini, ini yang terbaik. Disyukuri, ditelatenin, nah, itu yang akan menghantarkan kepada surga. Sehingga di situ dalam kajian tasawuf, Bapak Ibu, orang itu masuk surga bisa jadi karena kesabarannya, bisa jadi karena miskinnya, bisa jadi karena penyakitnya, bisa jadi karena kekayaannya. Orang itu bisa masuk ke dalam surga. Kuncinya apa? Ridho dengan pemberian Allah. Sakit parah, kok ridho? Masuk surga dengan sebab sakitnya yang diridhoi. Miskin, semiskin-miskinnya, kok bisa ridho dengan kemiskinannya? Itu akan menghantarkan dalam surganya Allah. Dikasih kaya, sekaya-kayanya, kok bisa ridho? Ibu dikasih kaya ridho nggak? Nggak jamin juga. Betul, Pak, nggak menjamin. Banyak sekali orang kaya nggak pernah syukur, Pak. Betul. Banyak sekali orang yang kita anggap kaya itu nggak bisa syukur, nggak bisa ridho. Banyak. Maksud saya, ketika kita dikasih rezeki berlebih, kok kita ridho seridho-ridhonya sampai mati. Nah, keridhoan kaya itu yang akan menghantarkan kita pada surga. Makanya ketika ada orang, Ustadz doain biar saya kaya, sukses. Kenapa, Bu? Capek jadi orang miskin. Capek, Ustadz. Saya bilang, kalau ibu capek malah bahaya, disabarin. Yang ridho. Bisa jadi kemiskinan inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya. Orang tuh punya pintunya masing-masing kok, Pak. Jangan dianggap orang masuk surga karena amalnya tok, tidak. Bapak ridho aja dengan pemberian Allah itu bisa masuk surga. Karena ketika kita ridho dengan pemberian Allah, maka Allah menjadi ridho. Ini yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang itu bisa tenang apa? Karena ridho dengan Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan penuh keridhaan. Kembali ke Allah dengan penuh ridho, mardiyah, dan diridhoi oleh Allah. Orang yang ridho dengan pemberian Allah, orang itu pasti diridhoi oleh Allah. Nah, kalau sudah dapat ridhonya Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, silahkan masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang solih, dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Latihan ridho, latihan ikhlas, latihan berlapang dada. Semoga bisa, amin ya rabbal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.